Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, filosofinya sempat diragukan, media Korea justru anggap Sintayong cerdas dalam olah strategi. Tampil begitu rapi, dua punggawa Garuda disorot mata dunia. Philippe Trouchi tak terima dikalahkan Timnas Indonesia, dan publik Vietnam serang pemain biang keroknya. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Vietnam dalam laga kedua grup D Piala Asia 2023. Kemenangan ini membuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menjaga asa untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, Asnawi Mangkualam menceritakan bagaimana dia bisa menjadi eksekutor penalti Timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku bahwa dia menjadi eksekutor karena memang ditunjuk langsung oleh sang pelatih Sintayong. Menurutnya, saat ditunjuk sebagai eksekutor untuk penalti, tentu saja Asnawi dalam kondisi siap. Ia juga mengungkap jika dia harus tetap tenang karena tanggung jawab besar itu harus dituntaskan dengan gemilang. Asnawi juga mengaku bahwa sebenarnya selama latihan dia telah menyiapkan teknik dan mental dengan baik. Oleh karena itu, saat ditunjuk sebagai eksekutor, dia pun mampu memberikan yang terbaik. Timnas Indonesia akhirnya memetik hasil positif di matchday kedua Piala Asia 2023. Menghadapi Timnas Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium Jumat semalam, Indonesia menang dengan skor 1-0. Hasil ini jelas sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemenangan bersejarah ini dirayakan para penikmat sepak bola tanah air, dan sebagian besar dari mereka meluapkan kebahagiaannya di media sosial. Menariknya, tak hanya supporter Indonesia yang bersuka cita. Klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers juga turut merayakan kemenangan anak asuh Sintayong melalui akun X-nya. Wolves mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia dan pemainnya Justin Hubner usai mengalahkan Vietnam. Kemenangan ini juga membuat Indonesia terus menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Usai kemenangan yang diraih skuad Garuda, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku puas dengan hasil kemenangan 1-0 yang diraih oleh Timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Ia mengungkap bahwa permainan dalam laga kedua itu sangat bagus. Menurut penilaiannya, permainan Timnas Indonesia sangat stabil dan mampu menciptakan banyak peluang di depan gawang lawan. Selain itu, Erick juga memuji sang kiper Hernando Ari yang mampu bermain apik. Menyikapi kemenangan penting ini, Erick berjanji untuk memberikan bonus kepada seluruh pemain. Bahkan dia menjanjikan bonus yang lebih besar jika tim berhasil mengalahkan raksasa Asia Jepang pada pertandingan terakhir grup D. Menarik untuk dinanti apakah skuad Garuda mampu memberikan kejutan pada laga selanjutnya. Pelatih Vietnam Philippe Trouchi buka suara setelah pertandingan grup D Piala Asia 2023 berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia. Sang penyihir putih itu beranggapan bahwa Vietnam telah tampil dengan baik saat melawan Timnas Indonesia. Selepas laga, Philippe Trouchi selaku pelatih Timnas Vietnam tetap memuji penampilan anak asuhnya. Menurut Philippe Trouchi, kehadiran pemain naturalisasi di Timnas Indonesia menjadikan laga berjalan sulit. Padahal Timnas Indonesia sempat kesulitan menang atas Vietnam dalam 5 pertandingan terakhir. Lebih lanjut, Philippe Trouchi juga sedikit membela skor kekalahan Vietnam atas Timnas Indonesia. Baginya, Vietnam hanya kalah melalui kesalahan kecil yang berujung penalti. Atas kekalahan tersebut, kini Vietnam berada di dasar klasemen grup D Piala Asia. Timnas Indonesia tampil cukup baik saat menantang Timnas Vietnam di matchday kedua babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Indonesia sudah tampil agresif sejak menit awal. Rafael Struijk yang ditempatkan di depan bertugas dengan baik mengobrak-ngabrik pertahanan The Golden Star. Dirinya bahkan berpengaruh besar pada kemenangan merah putih. Pelanggaran yang dilakukan pemain belakang Vietnam kepada Rafael membuahkan hadiah penalti bagi Indonesia jelang akhir babak pertama. Asnawi Mangkualam yang bertugas sebagai eksekutor sukses menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik dan mengubah papan skor menjadi 1-0. Vietnam yang tertinggal tampil lebih agresif dan menguasai jalannya pertandingan guna mengejar ketertinggalan. Beruntung skuad Garuda mampu mengamankan gawangnya tetap bersih dan mengunci kemenangan 1-0. Tentunya hal ini menerima apresiasi dari Sintayong. Menurutnya Timnas Indonesia tampil begitu ngotot dan semangat kendati diisi pemain mudanya.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelum bersuara dengan Vietnam mengatakan jika dirinya akan meracik strategi yang berbeda di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Hal tersebut pun dilakukannya pada laga melawan Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat malam kemarin. Shin Tae-yong cukup percaya diri dengan pemain yang dibawa ke pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya membawa satu penyerang dan banyak membawa pemain gelandang dan bertahan. Taktik ini cukup jitu dan sukses membawa kemenangan dengan skor tipis 0-1 di laga tersebut. Di samping itu, media asal Korea Selatan Best 11 memuji taktik cerdas ala Shin Tae-yong. Formasi 3 back yang dia pilih juga berjalan dengan baik saat melawan Vietnam. Tentu hal ini secara tidak langsung mematahkan komentar Bung Toel yang meragukan filosofi strategi Shin Tae-yong. Rival Timnas Indonesia di grup D Piala Asia, yakni Irak, mencatatkan rekor fantastis di laga fase grup Piala Asia. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Aimen Hussein berhasil mengukir brace di babak pertama, sementara Jepang hanya membalas sekali via gol larut gelandang Liverpool Wataru Endo. Bagi timnas Irak, 3 poin ini otomatis meloloskan mereka ke babak 16 besar. Dengan kemenangan atas Jepang ini, timnas Irak berhasil mencetak rekor baru lantaran ini pertama kalinya mereka mengalahkan Jepang dalam 4 dekade lebih. Selain itu, kekalahan atas Irak ini membuat timnas Jepang memutus win streak di 11 laga terakhir. Sekarang The Blue Samurai harus menunggu nasib untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 karena koleksi 3 poin Jepang disamai timnas Indonesia yang mengeliminasi Vietnam dengan kemenangan 1-0 semalam. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam usai Asnawi berhasil melakukan tugasnya sebagai algojo pada menit ke-42. Hadiah penalti tersebut didapat timnas Indonesia usai Rafa Strik dilanggar bek Vietnam Nguyen Thanh Binh. Tentu Asnawi sebagai algojo pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Alhasil, timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam dan skor ini bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini membuka peluang timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan Vietnam dipastikan tersingkir di fase grup Piala Asia. Di samping itu, usai laga semalam, Soha menyalahkan Nguyen Thanh Binh. Mereka bahkan menyebut Nguyen Thanh Binh juga pernah membuat blunder fatal di lini pertahanan timnas Vietnam. Bukan tak mungkin media sosial Nguyen Thanh Binh sudah menjadi bulan-bulanan netizen Vietnam saat ini. Timnas Indonesia tampil begitu apik di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Bertarung dengan musuh bebuyutan Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Jumat malam. Skor Garuda berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Di laga tersebut, Shin Tae-yong mempercayai Justin Hubner dan Sandy Walsh untuk bermain 90 menit penuh. Mereka memperlihatkan performa solid yang membuat gawang timnas Indonesia aman sepanjang pertandingan. Menukil dari SofaScore, Hubner menjadi pemain yang memiliki rating tertinggi di laga tersebut yakni 7,4. Dirinya terlibat dalam 11 defensive action ketika bersua dengan Vietnam. Sementara Sandy Walsh memiliki rating 7,1. Pemain KV Mechelen ini mencatatkan 7 defensive action di laga tersebut. Tak hanya jago menahan gempuran dari Vietnam, kedua pemain tersebut juga ikut serta melakukan ancaman bagi Vietnam. Bahkan ada momen di mana kerjasama kedua pemain ini hampir membuahkan hasil di babak pertama. Momen berkelas yang diperlihatkan Hubner dan Sandy pun sampai disorot oleh dunia. Salah satunya oleh akun official Piala Asia 2023 milik AFC di akun Official X.